warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tugas membuat video makroalga chlorophyta. Untuk taksonomi genus Ulva, yang pertama dari kingdom, Plantae, filum Chlorophyceae, kelas Ulvaphyceae, ordo Ulvales, famili Ulvoceae, genus Ulva, dan yang terakhir spesies Ulva sp. Yang kedua ada Chlorepa racemosa, dikenal sebagai sea grapes atau anggur laut karena talusnya memiliki cabang berbentuk bulat dan kecil menyerupai buah anggur. Warnanya hijau cerah dan teksturnya renyah. Habitatnya hidup di terumbu karang atau dasar pasir berkarang di perairan tropis dangkal. Peran ekologinya sebagai tempat berlindung bagi hewan kecil serta membantu menstabilkan substrat dasar laut. Fungsinya banyak dibudidayakan sebagai sayur laut bernilai ekonomi tinggi karena kandungan mineral dan antioksidannya. Yang ketiga ada Codium frigile, memiliki talus bercabang seperti spons dan tekstur yang lembut serta kenyal. Warnanya hijau tua, biasanya tumbuh dalam koloni besar. Habitatnya umumnya tumbuh di zona pasang surut atau perairan subtidal, menempel pada batuan atau struktur keras lainnya. Peran ekologinya menyediakan tempat tinggal bagi mikroorganisme laut dan menjadi sumber makanan bagi herbivora laut. Kegunaannya pada beberapa negara digunakan sebagai bahan makanan dan pupuk organik. Walau akan tetapi, pada beberapa wilayah lain dianggap sebagai spesies invasif karena pertumbuhannya sangat cepat. Yang keempat ada Cladophora ruspeciis, berbentuk filamentus bercabang yang membentuk gumpalan atau massa hijau tebal di batuan pantai. Teksturnya kasar saat disentuh. Habitatnya hidup menempel di batuan pantai, pelabuhan, atau struktur buatan di daerah intertidal. Peran ekologinya sebagai penyerap nutrien berlebih di perairan, sehingga membantu menjaga kualitas air. Fungsinya kadang dimanfaatkan sebagai indikator biologis pencemaran air karena pertumbuhannya dipengaruhi oleh kadar nutrien. Yang terakhir ada Halimeda opotia, termasuk alga hijau klasifikasi, memiliki segmen pipi berbentuk seperti daun kaktus. Talusnya mengandung kalsium karbonat yang membuatnya terasa keras. Habitatnya banyak ditemukan di perairan tropis, terutama di terumbu karang dangkal yang jernih dan kaya cahaya matahari. Peran ekologinya membantu pembentukan sedimen karbonat dan berkontribusi pada pembangunan struktur terumbu karang. Kegunaannya biasa digunakan dalam penelitian ekologi laut dan sebagai indikator kondisi perairan. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan ciri khusus ulva dari Chlorophyceae. Ciri khusus ulva yaitu memiliki talus berbentuk lembaran tipis seperti daun berwarna hijau cerah karena mengandung klorofil A dan klorofil B. Alga ini tumbuh menempel pada batu atau substrat di perairan laut dangkal. Tidak memiliki akar, batang, ataupun daun sejati, bersifat autotrof karena melakukan fotosintesis serta dapat bereproduksi secara aseksual dan seksual. Selanjutnya yang akan dibahas adalah bagian-bagian tubuh atau morfologi dari makroalga Chlorophyceae. Dimulai dari struktur sel, Chlorophyceae memiliki dinding sel yang mengandung selulosa dan menyimpan karbohidrat dalam bentuk pati di dalam kloroplasnya. Kloroplas berwarna hijau mengandung klorofil A dan B, serta pigmen beta-karoten berwarna merah orange dan xanthofil berwarna kuning. Chlorophyceae memiliki mitokondria dengan krista pipih, dan inti sel dari Chlorophyceae bersifat eukariotik dengan membran inti. Bentuk tubuh dari Chlorophyceae adalah berbentuk talus. Ia belum memiliki batang, akar, dan daun sejati. Tetapi Chlorophyceae memiliki variasi bentuk tubuh yang sangatlah beragam. Ada berbentuk bulat, filamen atau berbentuk benang, dan berbentuk lembaran. Tetapi ada pula yang menyerupai tumbuhan tingkat tinggi. Chlorophyceae juga memiliki struktur khusus. Yang pertama adalah flagella atau alat gerak. Flagella digunakan untuk menggerakkan sel, ditambatkan oleh sistem mikrotubulus dan untayan berserat berbentuk silang.
Flagela hanya ada pada gamet jantan motil dari Charophyta. Lanjut, yang kedua adalah pirenoid, berfungsi sebagai tempat penyimpanan hasil fotosintesis berupa amilum dan lemak. Yang ketiga ada stigma atau bintik mata merah, hanya dimiliki oleh ganggang hijau yang bersifat motil atau bergerak. Stigma berfungsi untuk menuntun ke arah cahaya sehingga fotosintesis dapat terjadi secara optimal. Yang terakhir adalah vakuola kontraktil, berfungsi sebagai alat osmoregulasi untuk mengatur tekanan osmosis. Yang pertama adalah spirogyra. Spirogyra dijumpai di perairan eutrofik yang jernih. Terlihat di permukaan seperti tikar hijau yang berlendir atau berserabut. Pada musim semi, spirogyra hidup di bawah air. Saat ada cukup sinar matahari, akan menghasilkan besar oksigen dan menempel sebagai gelembung di antara filamen yang kuat. Untuk yang kedua ada Ulfagirida, genus kosmopolitan dengan spesies di semua samudra ataupun muara, tumbuh di bebatuan. Beberapa bersimbiosis dengan siput lain yang akan memanfaatkan oksigen, tempat berlindung, dan memperoleh nutrien. Yang ketiga adalah Ulotrix. Ulotrix hidup di banyak utara Amerika Serikat dan Kanada. Tumbuh subur di awal musim semi di perairan yang dangkal sepanjang garis pantai berbatu. Ulotrix zonata ini dominan hingga suhu 10 derajat saat menghilang karena perubahan besar talus menjadi zoospora. Pada saat ini, Cladopors grumenata menjadi alga dominan yang menempel. Dalam kultur, pembentukan zoospora quadriflagellata dari Ulotrix zonata terjadi sekitar 20 derajat pada tingkat cahaya yang tinggi. Dan foto periode siklus hari panjang atau hari pendek. Pembentukan zoospora minimal pada suhu 5 derajat dan tingkat radiasi yang rendah serta panjang hari yang netral. Untuk yang keempat ada Caulerpa. Caulerpa merupakan salah satu rumput hijau yang paling banyak. Caulerpa sendiri tersebar dari laut tropis hingga laut subtropis. Beberapa spesiesnya dianggap spesies invasif dan menyebabkan dampak negatif terhadap ekologi di laut. Pemanfaatan Caulerpa sendiri untuk tujuan nutraceutikal dan farmasi sebagai makanan bergizi di Jepang dan negara Asia Tenggara lainnya. Yang kelima adalah Codium. Codium ini ditemukan di daerah pasang surut hingga kedalaman 70 meter di perairan laut tropis dan beriklim sedang. Genus ini awalnya tidak ditemukan pada pantai timur Amerika Utara. Fragil ditemukan di sepanjang pantai Atlantik bagian tengah, lalu menyebar hingga ke utara Maine. Ada kemungkinan bahwa alga tersebut masuk ke dalam tiram yang dipindahkan dari Eropa. Codium telah menjadi hama di tempat pemeliharaan tiram yang menempel pada tiram sehingga menyebabkan tiram terdampar pada saat badai besar. Pembahasan selanjutnya adalah sistem reproduksi makroalga Chlorophyceae. Sistem reproduksi ini secara umum dibagi menjadi dua, sistem reproduksi aseksual dan seksual. Aseksual berupa fragmentasi, pembelahan biner, dan pembentukan zoospora. Seksual berupa anisogami dan konjugasi. Untuk keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Setiap genus yang ada pada makroalga Chlorophyceae memiliki sistem reproduksi yang spesifik. Seperti Spirogyra memiliki sistem reproduksi aseksual berupa fragmentasi dan pembelahan sel inkalar. Lalu memiliki pembelahan seksual berupa konjugasi scalariform dan konjugasi lateral. Yang kedua adalah Ulva memiliki sistem reproduksi aseksual berupa fragmentasi dan
pembentukan zoospora berflagel 4, dan sistem reproduksi seksual berupa anisogami, isogami walaupun jarang terjadi, dan partenogenesis. Yang ketiga adalah Hamelida. Sistem reproduksinya belum dapat dipastikan antara seksual atau aseksual, tetapi memiliki kelompok-kelompok reproduksi berupa manik-manik yang muncul di permukaan segmen pengapuran Hamelida. Selanjutnya adalah Ulutrix. Ulutrix memiliki keterkaitan antara sistem reproduksi aseksualnya dengan sistem reproduksi seksualnya, yang dapat dilihat pada siklus yang ada di bawah ini. Selanjutnya adalah Keulepra. Keulepra memiliki sistem reproduksi aseksual berupa fragmentasi stolon dan seksualnya berupa anisogami holokarpik. Dan yang terakhir adalah Capsosifon. Capsosifon memiliki sistem reproduksi aseksual berupa zoospora dan aplanospora dan memiliki sistem reproduksi seksual berupa isogami dengan isogamet yang berflagel. Chlorophyta merupakan kelompok alga hijau yang memiliki peranan penting dalam ekosistem air tawar dan air laut. Chlorophyta merupakan kelompok organisme autotrof atau dapat menghasilkan makanannya sendiri melalui siklus fotosintesis. Beberapa kegunaannya adalah sebagai produsen utama bagi organisme perairan dan dapat mengubah energi cahaya matahari menjadi makanan, yang kemudian nantinya akan dimakan oleh organisme herbivora. Salah satu genus Chlorophyta adalah Ulvalactuca. Ulvalactuca kaya akan vitamin, mineral, antioksidan, protein, dan kalsium. Kandungan kalsiumnya yang tinggi dapat digunakan sebagai sumber makanan yang baik untuk tulang. Mengandung yodium yang penting untuk fungsi tiroid. Antioksidan yang terkandung dalam Ulvalactuca ini dapat membantu melawan stres objektif dalam tubuh. Dalam pengobatan, Ulvalactuca dapat digunakan untuk mengurangi peradangan serta dapat mempercepat penyembuhan luka. Sekian dari kelompok 4 mengenai presentasi makroalga Chlorophyta. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.